Open up, Sarah. She just probably wants... She's a problem. See you later. Bye. I swear I'm leaving as soon as I turn 18. What do you keep saying? Di film kali ini saya memilih cerita yang diunggah dari kisah nyata, di mana ada seorang ayah yang tega menghamili anaknya sendiri, bahkan sampai punya 4 orang anak selama 20 tahun lamanya. Ya udah, daripada penasaran, langsung aja ke ceritanya. Favorite? Some ice? Film ini diawali dari sebuah keluarga yang tampak bahagia dan normal seperti keluarga pada umumnya. Tetapi sang ayah sangat protektif terhadap putrinya yang bernama Sarah. Perhatiannya tidak seperti layaknya seorang ayah kepada anaknya. Ketika sedang makan bersama, Sarah meminta izin kepada keluarganya untuk pergi ke acara sekolah. Sang ibu mengizinkannya, tapi beda dengan ayahnya yang selalu melarang Sarah keluar rumah. Sarah memang sedikit pembangkang, beda dengan kakaknya Amy yang penurut. Lalu Sarah keluar secara diam-diam lewat jendela dan dijemput pacarnya yang bernama Chris. Tetapi hal itu diketahui oleh ayahnya. She's a problem. Keesokan harinya, Don ayahnya melihat Sarah pulang diantar naik motor oleh Chris. Don akhirnya memarahi Sarah. Tapi Sarah malah bilang kalau dia sudah berumur 18 tahun, dia akan pergi dari rumah. You know, the day I turn 18, I'm out of here and you're never gonna see me. When you're in my house, you follow my rules. Get off me. Atas kesalahannya itu, Sarah dihukum 1 minggu tidak diperbolehkan keluar rumah. Sampai-sampai sang anak berulang kali bilang kalau dia ingin segera berumur 18 tahun agar dia bisa mengurus semuanya sendiri. Tiba saatnya dia berumur 18 tahun. Dia bilang ingin pergi dari rumah dan bisa tinggal bersama Chris di Florida. Mendengar hal itu, ayahnya menyusun rencana. Ketika istri dan anak pertamanya keluar rumah, ayahnya meminta Sarah membantu dia memindahkan barang ke bawah tanah. Setelah sampai di bawah tanah, Sarah cukup heran karena ruangan yang awalnya kumuh itu berubah jadi sangat bersih. Tapi Sarah tidak curiga sedikit pun. Di sela-sela itu, dia meminta izin untuk pergi dan diizinkan oleh ayahnya. Meskipun tidak seperti biasanya yang ketika meminta izin langsung diizinkan, Sarah masih tidak curiga dan dia malah merasa senang. Tak lama setelah Sarah masuk ke basement, dengan sigap ayahnya langsung mengunci pintu basement tersebut dan meninggalkan Sarah di dalam basement. Sarah berteriak minta tolong agar dia dikeluarkan dari ruangan itu, tapi Don mengabaikannya lalu dia menghalangi pintunya dengan rak buku yang besar. Di malam hari, Rennie ibunya mulai khawatir karena Sarah belum juga pulang. Amy bilang mungkin dia menginap di rumah temannya karena sebelumnya dia sudah meminta izin. Berhari-hari Sarah dikurung di ruangan tersebut. Tiba saatnya Don mengunjungi Sarah dan Sarah mencoba kabur, tapi ternyata ada pintu lain lagi yang masih terkunci. Dan Sarah pun berulang kali meminta Don untuk melepaskannya. Tapi bukan melepaskannya, Don malah melakukan aksi bejatnya kepada Sarah. Entah apa yang ada di pikirannya, kenapa dia tega melakukan hal itu terhadap putrinya sendiri. Di sisi lain, Rennie sangat cemas dan melaporkannya kepada polisi, dan pihak polisi berjanji akan mencarinya.
Sarah berulang kali berteriak minta tolong, tapi akhirnya dia sadar kalau ruangan tersebut kedap suara. Dia pun akhirnya putus asa. Suatu hari Chris berkunjung ke rumah Sarah karena sudah seminggu Sarah tidak ada kabar. Kemudian Don mengarang cerita kalau Sarah sudah kabur bersama dengan laki-laki lain bernama Steve ke Florida. Hal itu bertujuan agar Chris tidak mencarinya dan Chris pun percaya. Chris berpikir kalau Sarah telah mengkhianatinya, kemudian dia pergi. 21 hari berlalu, kemudian Don datang dengan membawa kue ulang tahun karena hari itu adalah hari ulang tahun Sarah. Kemudian Don memberi Sarah sebuah hadiah gaun berwarna merah dan menyuruh Sarah memakainya. Setelah itu aksi bejatnya dilakukan lagi oleh Don. Sarah pun selalu memikirkan cara bagaimana dia bisa keluar dari ruangan sempit itu. Tapi aksi itu diketahui oleh Don. Karena Don sudah tahu hal itu suatu saat pasti akan terjadi. Makanya Don sudah mengantisipasinya. Sudah lebih dari 300 hari Sarah dikurung di ruangan itu. Kini dia pun sedang mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan. Di sana dia diberikan sebuah buku cara melahirkan mandiri. Wah, ini sih gila banget ya, disuruh melahirkan sendiri dengan bantuan buku. Dan gilanya ini tuh anak pertama. Aduh. Lalu lahirlah anak perempuan yang ia beri nama Mary. 2 tahun berlalu, Sarah mengandung anak keduanya, dan Don masih terus berkunjung seperti biasa. Singkat cerita, 4 tahun sudah berlalu, kini Mary berusia 6 tahun, dan anak yang kedua Michael berusia 4 tahun, dan Sarah sedang mengandung anak ketiganya. Sarah pun meminta kepada Don agar anaknya dibawa keluar dan diberi kehidupan yang layak, tapi tentu saja hal itu langsung ditolaknya. Sorry, Dylan. Rennie pun heran melihat Don yang tampak baik-baik saja meski kehilangan putrinya yang sudah bertahun-tahun lamanya. Lalu Rennie meminta detektif khusus untuk mencari keberadaan Sarah. Namun Don menolak karena dia sudah banyak mengeluarkan biaya untuk mencari Sarah. Dia meminta Rennie untuk melupakan Sarah dan fokus kepada Amy, anak pertamanya. Sarah mendapat hadiah televisi sebagai hadiah Natal. Mary yang untuk pertama kalinya melihat televisi merasa sangat senang bukan main. Tetapi malam itu penyakit asma Mary kambuh dan Don malah membawakan obat untuk orang dewasa. Sarah pun meminta Don membawanya ke rumah sakit dan tentu saja hal itu ditolaknya. Don malah menyuruh merawatnya sendiri. Suatu hari, Chris datang menemui Amy untuk menanyakan kabar Sarah dan Steve. Mendengar kata Steve, Amy kebingungan. Di rumah, Rennie dan Amy pun menanyakan kepada Don siapa pria bernama Steve itu. Don beralasan tidak suka dengan Chris, lalu mengarang cerita agar Chris berhenti menemui Sarah lagi. Tanpa sengaja, Don menjatuhkan kunci ruang bawah tanahnya. Amy yang mulai curiga mengambil kunci itu dan turun ke bawah. Hampir saja dia mendorong lemari itu, tempat di mana Sarah dikurung. Tapi sayangnya Don mempergokinya dan sangat terpaksa Amy memberikan kunci itu. Singkatnya, kini Sarah melahirkan anak yang ketiga dan diberi nama Thomas. Merasa tidak cukup ruang untuk satu anak lagi, Sarah pun meminta Don untuk membawa Mary ke atas agar dirawat Rennie. Tapi Don pun menolak. Lalu Don berpikir lagi, dia merasa anak ketiganya itu akan menghalangi aksi bejatnya lagi dengan Sarah. Akhirnya dia setuju membawa Thomas ke Rennie. Keesokan harinya Don pun meletakkan Thomas di depan rumah dan bertuliskan kalau Sarah meminta ibunya mengurus anak itu karena kini Sarah dan pacarnya kesulitan keuangan. Mengetahui kalau Sarah masih hidup, Rennie merasa sangat senang. Lalu dia buru-buru membawa cucunya itu masuk ke dalam dan tanpa dia sadari kalau ada satu surat lagi yang ditulis oleh Sarah. Surat itu sebuah permohonan pertolongan yang diselipkan di selimut Thomas. Sayangnya, surat itu diambil oleh Don. Dia pun marah lalu surat itu dikembalikan kepada Sarah.
dan Sarah menjadi kehilangan harapan akan nasib dirinya dan kedua anaknya yang akan menghabiskan hidupnya di ruang itu. 14 tahun pun berlalu. Kini ketiga anak Sarah pun beranjak dewasa dan Sarah pun sedang hamil anak keempat. Don pun menyadari akan kecantikan Mary, anak sekaligus cucunya itu. Bingung gak sih nyebutnya gimana? Melihat itu, Sarah khawatir kalau Mary akan bernasib sama sepertinya. Lalu Sarah meminta Don untuk tidak mengganggu Mary. Hari itu, hujan sedang deras-derasnya. Kemudian, ketika melihat atap yang bocor, Sarah pun punya ide untuk memberi cahaya di lubang atap itu sebagai isyarat permintaan tolong. Dan benar saja, seorang tetangga melihat cahaya senter Sarah yang berkedip dari luar. Kemudian, pria itu datang ke rumah Sarah. Sayangnya disambut oleh Don, dan pria itu bercerita kalau ada cahaya lampu di rumah Don, yang dia anggap kemungkinan sebuah isyarat permintaan tolong. Setelah memberitahu Don, pria itu pun pergi. Lalu dengan penuh amarah, Don pun turun menemui Sarah dan memukulinya. Kejadian itulah yang akhirnya menyebabkan Sarah kehilangan anak yang dikandungnya, dan Sarah pun sangat terpukul. Bukannya merasa bersalah, Don malah terus datang dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kini 17 tahun sudah berlalu dan anak-anak Sarah seperti remaja pada umumnya yang punya keingintahuan yang besar. Kemudian Mary menanyakan keadaan Thomas, lalu dia pun bertanya kenapa dia berbeda dari orang-orang yang ada di televisi dan mengapa dia tidak pernah keluar dari ruangan itu. We just wanna go outside, Mom! Do something! Shut up! Didesak terus-menerus oleh anaknya, Sarah pun semakin depresi dan emosinya pun tidak terkendali. Melihat ibunya seperti itu, Mary pun merasa bersalah. Dan akhirnya Sarah menceritakan semua kepada anaknya karena berpikir anaknya sudah dewasa dan bisa menerima kenyataan tentang kehidupannya dan siapa Don sebenarnya. We know you're just trying to protect us. I haven't been honest with you too. My dad and I didn't get along. Tricked me, and he locked me down here. He was awful. Mendengar pengakuan dari Sarah, anaknya pun menangis sekaligus merasa kasihan kepada ibunya. Malam harinya, Don datang membawa makanan, tapi kali ini lebih sedikit dari biasanya. Lalu Sarah pun mempertanyakannya, tapi Don malah memarahinya. Lalu bilang kalau Sarah tidak tahu bersyukur. Mendengar hal itu, Michael pun bertengkar dengan ayahnya, lalu Sarah melerainya. Suatu hari, Don dipecat dari pekerjaannya dan mengalami kesulitan finansial. Sementara itu, kekurangan bahan makanan dan obat-obatan membuat kesehatan Mary bertambah buruk, dan Don pun merasa putus asa. Dia tidak sanggup menghidupi Sarah beserta anak-anaknya, dan Don pun mengambil keputusan untuk melenyapkan mereka semua. Tepat tengah malam ketika mereka semua sedang tidur, Don pun memasukkan selang berisi gas di bawah tanah itu. Setelah berpikir cukup lama, Don pun merasa sudah kelewatan dan menarik kembali selang itu. Namun, tindakan setengah-setengahnya itu justru membuat asma Mary kambuh, dan Sarah lagi-lagi memohon kepada Don agar anaknya dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, nyawanya tidak bisa tertolong. He'll die down here. No one will find him. Akhirnya Don pun terpaksa membawa Mary ke rumah sakit, tapi Michael tetap ditahan sebagai jaminan kalau Sarah buka mulut, Michael akan dibunuh. Lalu mereka bergegas menuju ke rumah sakit. Beruntung Mary segera dibawa ke rumah sakit dan selamat. Got her. Lalu suster memberi Don sebuah formulir untuk diisi. Sarah melihat ini kesempatan dia bisa lepas dari Don. Dengan sengaja dia menumpahkan minuman ke formulir itu. Kemudian saat Don meminta formulir yang baru kepada suster, saat itulah Sarah mengambil kesempatan untuk meminta pertolongan kepada suster tadi, yang kebetulan sedang mengobrol dengan polisi. Don yang melihat hal itu mencoba menghalanginya, lalu Sarah mempercepat langkahnya dan meminta tolong kepada suster serta polisi tersebut.
Melihat nasibnya di ujung tanduk, Don pun berusaha kabur, tapi dengan sigap polisi tersebut menangkap Don. Have a word with you. Certainly. Singkat cerita, Don pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tak lama, para polisi pun ke rumah Don dan menggeledah rumahnya untuk mengeluarkan Michael yang masih di dalam ruangan itu. Dan Don dipenjara seumur hidup. Di akhir cerita, akhirnya keluarga itu hidup bersama-sama lagi. Mom, there's someone here. Kemudian Chris datang dan meminta maaf kepada Sarah karena dengan mudahnya percaya dengan ucapan Don. It's really good to see you. Every day for 20 years. Kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk bersama lagi dan film pun selesai. Nah, dari cerita di atas ternyata tidak semua ayah bisa melindungi anaknya ya. Meskipun tidak semua ayah kelakuannya kayak si Don ini, tapi dimanapun berada kayaknya kita tetap harus waspada. Ya udah deh, mungkin itu yang bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Terima kasih karena kalian udah nonton film ini sampai full. Dan kira-kira besok aku harus bacain cerita apa lagi ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar dan nanti aku bakal kasih ulasan tentang film tersebut di channel ini. Sampai ketemu besok dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Let me out!